Oke ya teman-teman, ini ada mbak-mbak datang ke counter mau TT HP ya. Ini yang diminat sama mbaknya Infinix Smart 9 HD, dan ini punya mbaknya ya, HP usernya. Ini ada Oppo A16, tapi Oppo A16-nya ini kondisinya minus ya teman-teman. Kalau punya saya ini normal ya. Jadi HP minus TT HP normal ini ya teman-teman. Nah, untuk Oppo A16-nya itu minusnya mesin hidup tapi tidak mau muncul gambar ya LCD-nya. Entah LCD-nya yang rusak, entah mesinnya yang rusak, kita juga tidak tahu. Oke, dan ini deal harga ini ya teman-teman. Ini mbaknya sudah mau membayar. Langsung saja kita akan eksekusi ya teman-teman. Ini tadi dapat tetean, ini kondisinya minus, tidak mau muncul gambar HP-nya. Kalau mesin normal ini ya, di telepon nyambung, di cas juga muncul notif, ada getar juga saat di cas. Oke, ini saya akan coba colok pengecasan, dan di sini saya merasakan ada getar. Ini entah dari mesin entah dari LCD ya teman-teman. Kalau LCD-nya kelihatannya masih ori dan masih mulus juga, tapi kenapa kok tidak mau muncul gambar. Ini TG-nya saya lepas supaya lebih jelas apakah ada retak untuk LCD-nya. Ini masih ada TG-nya ini ya, masih ada plastiknya, saya lepas juga. Ini sepertinya plastik bawaan orinya ya. Nah, ini saya lepaskan semua dan saya akan coba lihat apakah ada retak. Ini mulus ya, cuma cacat ini saja ya teman-teman, ada gelembungnya. Biasanya kalau cacat seperti ini itu tidak masalah ya, ini cuma gelembung. Tapi entah kenapa untuk LCD ini kok tidak mau tampil. Apakah dari mesinnya yang rusak, apakah dari LCD-nya yang rusak, kita juga tidak tahu. Ini saya akan coba langsung bongkar saja ya HP-nya supaya lebih jelas apanya yang bermasalah. Kita akan cek sama-sama. Jadi kalau dapat HP minus seperti ini, kita tidak bisa memastikan ya teman-teman. Ini rusak LCD apakah rusak mesin, kita tidak tahu, tidak pasti ya. Kalau rusak mesin itu yang agak sulit ya teman-teman. Mending rusak LCD kita tinggal ganti, sudah beres, HP sudah bisa normal kembali. Tapi kalau rusak mesin, kemungkinan di IC display atau IC lampu yang rusak itu masih untung-untungan juga ya, entah bisa diservis entah tidak ya kalau rusak mesin. Tapi kalau sudah pasti rusak LCD, kita akan tinggal ganti, sudah beres ya teman-teman. Ini saya lihat HP-nya sudah tidak segel ini ya, berarti HP ini sudah pernah diservis. Oke, ini saya akan lanjut untuk membongkar semua baut-bautnya. HP ini tadi TT sama Infinix Smart 9 HD ya teman-teman. Infinix-nya itu RAM 4/64 dan kelengkapannya itu full set ya. Dan TT sama HP ini ya, ini HP-nya kondisinya minus. Ya, untuk tambahannya agak lumayan banyak ya teman-teman, karena HP minus TT HP normal itu kan tidak sebanding ya. Jadi ya tambahannya agak lumayan banyak ya. Oke, kita akan coba lihat sama-sama HP ini seperti apa kondisinya. Biasanya HP seperti ini itu bekas kena air ya teman-teman, kebanyakan ya. LCD-nya tidak mau tampil itu biasanya bekas kena air ya, asal LCD-nya masih utuh, tidak ada pecah ataupun retak. Tapi kok tidak tampil itu kebanyakan bekas kena air. Tapi ini tadi sempat saya tanyakan apakah bekas kena air, katanya tidak ya, tiba-tiba saja seperti ini. Ya, mudah-mudahan kasusnya ringan ya teman-teman.
supaya bisa menjadi cuan. Oke, ini saya masih proses pembongkaran bautnya. Sudah selesai, kita akan buka untuk mengetahui seperti apa sebenarnya. Kalau bekas kena air itu ada bekasnya teman-teman. Kita akan coba lihat. Nah, di sini saya ada yang mencurigakan ini ya. Ini ya teman-teman. Konektor LCD-nya kelihatannya ini lepas ini ya. Ini ya, ini belum saya sentuh ini ya. Nah, ini kelihatannya ini lepas. Apakah benar ini yang bermasalah? Apakah lepas saat kita tarik tulangannya tadi? Kita juga tidak tahu. Ini saya akan coba presisikan semuanya untuk konektor LCD-nya. Saya akan coba colok pengecasan. Dan alhamdulillah muncul gambar ya teman-teman. Berarti benar ya, ini cuma konektor LCD-nya yang lepas. Wah, lumayan ini ya. HP bisa kembali hidup. Ternyata cuma konektor LCD-nya yang lepas. Kemungkinan habis jatuh HP ini ya teman-teman ya. Jadi karena jatuh kena guncangan, konektor LCD-nya kendor seperti itu ya kemungkinan. Jadi LCD-nya langsung gelap, tidak mau muncul gambar. Oke, kita akan coba tunggu dulu ya sampai HP bisa masuk ke menu. Alhamdulillah ini ya, ada pinnya ya teman-teman. Ya jelas tidak tahu ya, karena tadi saya tidak sempat menanyakan apakah ada pin apa tidak. Nah, ini saya cek LCD-nya untuk bagian sentuhnya kelihatannya normal ini ya. Tapi sayang LCD-nya ada gelembungnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ya. Padahal ini LCD ori ya, belum LCD gantian. Ya, tapi tidak masalah ya. Yang kita anggap rusaknya itu parah, ternyata rusaknya ringan ya. Oke, ini saya akan coba pasangkan semua ya teman-teman. Kita akan rapikan kembali HP-nya, tapi sebelumnya saya akan ganjal dulu ini ya LCD-nya menggunakan double tip busa seperti ini, supaya tidak mudah kendor untuk konektor LCD-nya. Nah, ini saya tempelkan di atas konektornya ya teman-teman. Seperti ini ya, supaya bisa menekan. Oke, lalu saya akan pasangkan semua perlengkapannya. Jadi ya seperti ini ya teman-teman. Kalau kita membeli HP minus itu kadang-kadang ada yang kasusnya ringan seperti ini, kadang-kadang ada yang berat sampai tidak bisa dinormalkan kembali, sampai menjadi bahan jagalan ya teman-teman. Kalau sudah menjadi bahan jagalan ya tetap tidak rugi ya teman-teman, tapi cuma lakunya itu lama. Seumpamanya HP ini kok tidak bisa diservis, kita kan bisa jual baterainya, kita bisa jual spare partnya yang lain ya seperti itu. Tapi kita kan juga tidak tahu ya kapan itu lakunya. Seperti itu ya teman-teman, kalau membeli HP minus yang tidak bisa dibetulkan. Tapi alhamdulillah HP ini kembali normal ya. Cuma sayang LCD-nya agak sedikit cacat, ada gelembungnya. Tapi sebenarnya tidak ngaruh ya teman-teman. LCD bergelembung seperti itu. Tapi kan untuk tampilannya jelek ya, kalau untuk orang awam mungkin takut ya teman-teman. Tapi ya untuk HP ini tidak akan saya ganti LCD, saya akan jual seperti ini saja dengan harga yang di bawah pasaran ya. Karena ada minusnya, LCD-nya itu ada gelembungnya. Karena LCD ini masih ori ya teman-teman. Dan minusnya juga minus ringan, cuma bergelembung. Jadi kalau kita ganti LCD baru kan sayang ya. Untuk kualitas LCD baru tidak mungkin sama dengan LCD orinya.
Jadi mungkin saya akan mempertahankan orinya saja, tidak akan saya ganti ya, walaupun LCD-nya ada sedikit cacat. Oke, ini sudah hampir selesai ya untuk pemasangan bautnya. Kita tinggal lem tutup belakangnya dan selesai ya, HP sudah hidup kembali rapi. Dan untuk PR selanjutnya itu tinggal bobol sandinya ya teman-teman. Kalau untuk bobol sandinya itu gampang ya, kita bisa bobol menggunakan analog tool. Ya kalau ada waktu saya akan buatkan videonya sampai HP benar-benar normal bisa masuk ke menu tanpa kekunci pin seperti ini ya. Oke, ini HP sudah hidup kembali. Kita akan tunggu sebentar sampai HP bisa masuk ke menu. Ini sudah rapi kembali ya teman-teman. Nah, ini HP-nya masih kekunci pin. Saya akan coba acak ya teman-teman. Iseng-iseng berhadiah. Siapa tahu bisa kebuka ya. Dan ini saya coba cek bagian sentuhnya ya melalui panggilan darurat. Untuk tombolnya aman semua, bisa ditekan. Oke, jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu ya teman-teman video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.